Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa berita yang baru aja dapat kemarin atau 2 hari lalu. Pokoknya ada sebuah kekacauan yang bisa kita ulik nih di dunia layer 2 Ethereum atau jaringan rollups yang dibangun untuk meningkatkan skalabilitas biar orang bisa transaksi lebih cepat, lebih murah tanpa meninggalkan ekosistem Ethereum yang utama. Kita akan bahas kekacauannya, mungkin ada beberapa reminder untuk kalian yang pengen memahami, mungkin belum tahu tentang risiko-risiko dari jaringan layer 2 Ethereum, bisa simak hari ini sampai habis. Let's go! Oke guys, jadi yang pertama kita bakal bahas tentang Blast, yang mungkin ada beberapa dari kalian sudah dengar atau mungkin malah semua udah dengar tentang kabar besar ini. Berita besar tentang Munchables, yaitu proyek gaming, ini websitenya ya kalau ada yang belum pernah lihat. Munchables ini proyek gaming yang ada di atas layer 2 Blast, punyanya Ethereum, yang kena compromise. Jadi kemarin itu ada eksploitasi sebesar $63 juta dan 4 developer yang sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya, kok bisa Munchables Gaming di Blast itu kena hack, kena eksploitasi, itu alasannya apa? Ternyata waktu diteliti 4 developer yang di hire sama timnya Munchables tadi itu saling terhubung ke hackernya, ke orang yang mengeksploitasi. Dan mungkin malah semuanya ini bisa dianggap sebagai antara satu orang yang sama, atau mungkin satu entitas atau satu badan atau satu tim yang sama. Jadi developernya Munchable sama hackernya ada hubungan yang bisa kita lihat di threadnya ZXBT ini, bahwa mereka itu saling kasih rekomendasi satu sama lain di GitHub untuk pekerjaan ini. Saling memberi rekomendasi satu sama lain bahwa mereka itu katanya pakar blockchain, expert, dan mereka punya achievement yang semuanya ini rekomendasi satu sama lain. Jadi bukan dapat dari orang eksternal yang gak ada hubungannya sama developer Munchable sama si exploiternya itu. Terus yang digambar sebelumnya tadi, ini ternyata mereka tuh secara reguler itu transfer pembayaran ke 2 alamat exchange yang sama. Jadi 2 alamat deposit exchange yang sama itu ya ada hubungannya sama mereka juga. Reguler lagi transfer pembayarannya, bukan cuma sekali doang kebetulan. Kemudian mereka pun saling setor ke dompet masing-masing. Dompet kripto masing-masing tuh saling nyetor, dan ini semua udah dikasih tahu nih sama ZXBT. Username GitHub-nya, alamat pembayaran mereka, sama alamat deposit exchange-nya. Jadi dari situ aja kita sudah bisa melihat banyak orang akhirnya ramai memperbincangkan dan asumsi kalau katanya palingan yang ngehack ya asumsinya dari Korea Utara lagi, hacker korut yang dari tahun lalu sama 2 tahun sebelumnya itu memang sudah cukup menggemparkan dunia kita. Oke, jadi dari awal ini kita memang sih udah sempet bahas ya tentang Blast. Republik Rupiah tuh waktu di video sebelumnya udah ngomongin di perang L2 kalau nggak salah. Ada di sini nih, narasi 2024 perang L2 menurut Republik Rupiah. Nah di video ini itu saya bahas tentang Blast. Kenapa kami kurang tertarik? Karena di sana itu kami bilang mereka versi layer 2 Ethereum yang sebenarnya bukan layer 2 beneran, bukan rollup beneran, setidaknya untuk saat ini. Karena mereka nggak peduli sama ethos dan alasan industri ini diciptakan. Mereka itu bener-bener langsung terima uang miliaran dolar tanpa meluncurkan jaringannya sama sekali. Cuman berbekal punya dompet multisig aja. Dan mereka akhirnya tidak ada jaringan rollup sama sekali waktu launching. Tidak ada bridge juga, jembatan untuk mengeluarkan aset Ethereum mereka balik ke layer 1 mainnet itu juga nggak ada. Dan di video itu kami pikir ada argumen sih, dalam judulnya kan perang layer 2, itu bisa bener-bener kayak sebuah perang antara layer 2 satu sama yang lainnya. Karena ada banyak layer 2 yang memang bener-bener legit berusaha untuk niat membangun jaringan rollup untuk scalability Ethereum, tapi ada yang contohnya main-main kayak Blast kayak gini. Ada salah satu lagi ya Manta yang ikut-ikutan sama gimmicknya Blast juga. Jadi nanti mungkin kedepannya dari perang L2 itu bakal ada tim yang saling mencari kesalahan praktik layer 2 yang lain, ada ekosistem yang berbeda akan saling terpecah. Dan itu udah kita bahas sih di video perang L2 ini secara lebih lengkapnya, jadi kalian bisa tonton di sana. Memang awalnya cukup damai sih di layer 2 itu, tapi kedepannya pasti nggak ada yang mau dong. Mereka tuh niat bikin proyek bagus,
dan niat membangun sesuatu yang aman dibanding-bandingin sama reputasi layer 2 yang rusak. Reputasi layer 2 yang Ponzi doang, yang cuman MLM, yang cuman menawarkan hal-hal tanpa sebenarnya meluncurkan jaringan roll up sebenarnya. Jadi yang satu ngaku-ngaku, yang satunya memang legit niat membangun, menurut saya perangnya itu bakal kelihatan dari sisa tahun ini sampai tahun depan, sampai nanti layer 2 Ethereum semakin berkembang. Dan sempet sih ada perbincangan yang lucu juga, karena kan kemarin ada yang bilang ya, ini duit udah kena compromise, udah kena eksploitasi. Terus gimana user yang udah pada spekulasi ke layer 12? Salah satunya ke proyek Munchables tadi yang udah kena. Nah, ada sempat perbincangan untuk rollback. Rollback itu kita kembali ke sesaat blockchain belum kena eksploitasi. Jadi duitnya bisa di-recover. Nah, ada yang ngelucu sih, Guard ini memang rutin banget sih ngelucu. Satu akun Twitternya itu isinya ngelucu semua, bener-bener isinya tuh shitpost. Dan yang waktu dia kasih tahu di sini itu lucunya dia nge-tweet ngelawak ya, katanya kalau ada yang rollback terus ada beberapa proyek lain nanti kena hack, kena eksploitasi, rollback lagi, ada masalah rollback, ya udahlah sekalian aja rollback terus sampai kita balik ke titik sebelum adanya blockchain, sebelum blockchain lahir. Katanya dia ngelucu nih, ngelawak zaman yang lebih simple belum ada blockchain, zaman dimana manusia itu makmur katanya. Cuman ya memang kalau ngomongin soal rollback blockchain, kelihatannya ya tanpa melakukan itu dana bisa dipulihkan kembali. Karena kalau kita ngelihat update dari Twitter nih, si Twitternya Munchables katanya developer Munchables udah berbagi saling sharing kunci privat untuk bisa membantu memulihkan dana-dana user, dana pengguna yang kena dampak. Terus si Pacman pendirinya Blast bilang katanya udah berhasil $97 juta diamankan dalam multisig yang dikendalikan sama kontributor inti Blast. Dan ini jumlah yang sebenarnya hacker tadinya itu developer Munchables kan udah dipecat tuh, udah dikeluarkan, ditendang. Sekarang mereka mau untuk mengembalikan semua dana, menariknya tanpa minta tebusan ya, tanpa minta uang tebusan sih, dikembalikan full katanya. Dan dia bilang ini jadi pelajaran sih untuk tim proyek yang harusnya selalu memprioritaskan keamanan, apalagi kalau sudah bertanggung jawab sama dana user yang banyak sekali dipercayai di layer 2 mereka atau di proyek yang ada di layer 2-nya mereka. Nah, ini memang jadi alasan kenapa Republik Rupiah itu selalu gencar di setiap konten kami untuk memberitahu hati-hati, waspada. Apalagi kalau kita interaksi di dunia on-chain, di Web3, itu sangat liar. Dan kami udah sering banget bikin video edukasi untuk menghindari kalian dari masalah-masalah tadi, dari potensi-potensi yang berbahaya. Nah, ada juga khusus tentang layer 2, kami udah bikin episodenya di sini. Judulnya Dana Layer 2 Ethereum dalam bahaya, apa risiko dan solusinya. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau nonton lebih lanjut, itu kami bahas betapa layer 2 itu luar biasa banyak taruhan duitnya, sampai puluhan miliaran dolar. Dan di situ kami udah bahas bahwa ada banyak sekali risiko di layer 2 Ethereum, dan risiko-risiko itu perlu kalian pelajari lebih lanjut. Jadi tonton aja videonya di sini lengkap. Intinya ada risiko dari sisi keamanan, dari sisi layer 2 sekarang masih bentuknya centralized, kemudian ada kegagalan sistem, ada risiko upgrade blockchain bisa secara sepihak tanpa memberitahu kita semena-mena developer, dan banyak lagi lah kita bahas di episode itu. Semua risikonya bisa diatasi, bukan kayak L2 udah pasti berisiko, enggak. Bisa diatasi, cuman setiap proyek layer 2 itu beda-beda langkahnya. Dan sebaiknya kalian cari L2 mana yang lebih kalian percayai, karena tidak semua L2 Ethereum itu sama, berbeda-beda. Karena memang teknologi tahap awal tuh jauh lebih beresiko, ya kita butuh waktu kan mengembangkan lagi, biar nanti mungkin anggap aja butuh beberapa tahun sebelum layer 2 Ethereum tuh menjadi lebih dewasa, lebih aman, dan lebih desentral. Ada caranya yang kita bahas di video ini, itu di l2bit.com di bagian risk analysis. Di sini ada banyak sekali yang warnanya merah, kuning, oranye, ini tentang risiko-risiko yang bisa kalian analisis yang di setiap blockchain proyek layer 2, jaringan layer 2 Ethereum itu bisa kalian teliti. Ada di sini lengkap kok. Kalau ada yang pengen belajar tentang cara baca dan arti semua risiko dan yang bisa kalian lakukan untuk menjaga diri, menjaga uang kalian juga.
Oke, sekarang berikutnya nih. Dari tadi kita udah bahas tentang kekacauan di dunia layer 2 Ethereum. Kita udah bahas tentang risiko dan alasan-alasan kenapa kita harus lebih berhati-hati di layer 2 Ethereum. Sekarang kita melihat dari berita baik. Berita baik yang sebenarnya membuahkan kayak reminder yang cukup perlu diprioritaskan juga sih. Karena dari berita baik ini datang konsekuensi. Nah, kita bahas. Sekarang kan udah upgrade 4844, 4844. Ini EIP yang udah kita bahas di video ini. Pantau upgrade EIP 4844, narasi bullish L2 Ethereum. Kalau misalkan kalian belum nonton, kalian perlu nonton karena di sini kami menjelaskan apa artinya blok. EIP 4844 itu kan memperkenalkan pasar blok, apa artinya, cara kerjanya, sistemnya, pasarnya, itu semua lengkap di episode ini. Jadi ini ada 3 episode ya yang kita kasih tahu untuk kalian pelajari lebih lanjut. Semuanya itu jadi satu kok di playlist Roll Up Layer 2. Kalau di channel kita Republik Rupiah, kalian ke bagian playlist ada khusus tentang Roll Up Layer 2. Di sini lengkap banget dari pas pertama kali kami bahas kenapa Layer 2 itu penting, masing-masing proyek Layer 2 yang berbeda, risiko gitu kan, narasinya, dan bahkan sampai upgrade yang bullish, semua itu kita udah update di sini. Penjelasan edukasinya lengkap, blok itu cara kerjanya gimana dan apa yang bisa kalian pahami. Memang setelah upgrade 4844 itu biaya transaksi jadi jauh lebih murah dan layer 2 tuh memang jadi kerasa lebih enak untuk dipakai daripada sebelumnya. Cuman di sini ada dashboard yang bisa kita teliti, dashboard dari Dun Analytics yang bikin 21CO, 21Co. Ini induknya perusahaannya 21 Shares. Di sini mereka membahas tentang upgrade Denjun ya, yang salah satunya EIP 4844 tadi. Di sini membandingkan secara keseluruhan bahwa memang roll up atau layer 2 itu mengalami penurunan biaya transaksi sampai dari 50% hingga 95%. Kalian bisa lihat di sini perbandingan biaya transaksi upgrade Denjun sebelumnya, ini yang setelahnya. Dan di sini ada angka persentasenya perbedaannya. Rata-rata turun 50-95%. Optimistic roll up memang yang paling diuntungkan karena kan mereka nggak perlu mengirimkan bukti validitas transaksi kayak yang ZK roll up atau validity proof. Jadi memang sih dari sisi ini udah kelihatan banget perbedaannya. Cuma nanti kita bahas yang base. Kenapa kok setelah Denjun malah lebih mahal? Oke, terus kalau dari sisi ini biaya datanya itu, kalau ini kan biaya transaksi, ini biaya data yang dikirim sama layer 2. Mereka tuh bayar berapa ke layer 1 Ethereum di mainnet. Biaya data untuk roll up ini juga turun signifikan karena mereka kan mengadopsi pasar blok yang memang lebih murah. Seiring waktu ini bakal naik lagi, nggak bakal murah aja karena ini baru hasil awal, tapi jelas lebih rendah daripada biaya call data yang sebelumnya. Dan dalam beberapa minggu ke depan sebenarnya kita bakal lihat lagi nih dampak MEV ke blok dan di mana titik equilibriumnya. Ini dibahas di tweetnya Uri Klarman ini dari Blockshroud. Dia memang research tentang MEV. MEV itu apa? MEV itu arbit. Jadi kalau orang tahu ada urutan transaksi ABCDE, kalau dia tahu yang A-nya harganya berapa, yang E harganya berapa, antara B, C, D itu kan ada urutan yang bisa mereka masukin jadiin arbit. Peluang nih kalau bisa mereka beli lebih murah, jual lebih mahal, itu kan ada peluang untuk penghasilan tambahan. Jadi lapisan network tertentu, entah itu di L1 ada MEV, di L2 ada MEV, itu nanti pasti ada yang mau ngantongin pendapatan tambahan. Kemarin aja contoh di Solana itu ada MEV ya. Pas lagi rame meme coins di Solana, Jito dapat banyak banget itu validatornya dari penghasilan MEV karena software klien mereka emang dibikin optimal untuk MEV. Nah, jadi nanti ke depannya ya itu bakal naik lagi. Cuman kita kan nggak tahu titiknya di mana untuk equilibrium. Sekarang memang murah karena masih awal-awal. Tapi kalau makin rame, terus nanti belum ada inscription yang aneh-aneh. Hari ini aja saya udah dengar ada beberapa yang bikin inscription di blok, di pasar blok, terus ada MEV. Jadi tidak selamanya itu akan semurah itu. Kita lihat aja ke depannya ya, karena layer 2 juga makin banyak, makin rebutan tuh sama pasar blok. Jadi bukan berarti tanpa ada risiko, tanpa ada masalah baru. EIP 4844 tuh berita bagus, cuman ya selain MEV sama masalah-masalah tadi, ukuran blok di Ethereum juga jadi nambah signifikan dengan adanya blok. Artinya menambah latensi juga. Jadi waktunya yang tadinya harusnya bisa dipersingkat, jadi lumayan nambah overhead latensinya karena sedang ada kompetisi. Tadinya pengen latensinya rendah, gara-gara pasar blok latensinya jadi kembali tinggi lagi. Ini bahasan yang dikasih sama Bert C. Miller di sini, bahasan tentang trade-nya. Dan ada sudut pandang terakhir nih sebelum kita tutup videonya yang kurang dihargai orang mungkin. Kalau kita ngelihat kan istilahnya DA itu kemarin sempat jadi bottleneck ya, lapisan data di Ethereum. Karena L2 mau secepat apapun, kalau lapisan datanya tidak bisa menampung kecepatan layer 2, itu sama aja istilahnya kayak kita punya mobil Lamborghini tapi nyangkut di
kemacetan Jakarta misalkan. Ya percuma mau itu sports car, mau itu bisa kebut-kebutan, kalau lalu lintasnya macet, kita mau apa? Kita nggak bisa ngebut. Jadi itu istilahnya, layer 2 bisa cepat, layer 2 bisa pasarnya lebih murah pakai blok, udah ada update 4844. Tapi lapisan di bawah Ethereum-nya itu kalau kurang cepat, nggak bisa ditangani, ya akhirnya di lapisan atas juga harus saling kerjasama. Kalau misalkan kita lihat sekarang, lalu lintasnya sudah lowong ya, pakai analogi yang tadi. Lalu lintas Jakarta udah lowong, udah bisa kebut-kebutan lagi. Tapi ternyata sports car itu masih kalah sama mobil-mobil yang bisa jauh lebih cepat daripada sports car yang ada saat ini. Artinya orang-orang mungkin banyak sekali demand-nya untuk naik sports car, tapi sports car-nya nggak cukup. Jadi istilahnya kita butuh proses lagi sekarang. Sekarang bottleneck-nya bukan di lalu lintas, bottleneck-nya di mesin mobilnya untuk bisa jauh lebih cepat lagi. Nah itu yang dibahas di sini, bahwa oke, kita udah upgrade 4844, layer 2 udah cepat, 4844 udah cepat, tapi ternyata sekarang butuh lebih cepat lagi karena ada lonjakan biaya. Karena kan layer 2 kebanyakan sekarang tuh masih EVM yang diproses transaksinya tuh secara berurutan, sequential, masih belum yang transaksi paralel. Nah itu jadi fokus sekarang. Istilahnya kayak Base itu nggak paralel eksekusinya. Makanya sekarang lagi rame orang-orang pada pakai Base untuk meme coins, untuk spekulasi dan lain-lain. Biayanya jadi lebih mahal. Kayak yang di dashboard tadi kita bilang, lo gimana kok udah ada 4844 malah jadi lebih mahal daripada sebelumnya? Karena itu tadi, kalau demand meningkat, akhirnya di lapisan eksekusi ada bottleneck juga. Jadi bukan cuma bottleneck di data, bottleneck di eksekusi muncul. Nah inilah kenapa jadi reminder kenapa proyek yang menarik di mata saya kayak Monet layer 1 yang baru itu luar biasa bagus, karena dia mengupayakan solusi dari setiap komponen blockchain. Bukan cuma di sisi ini aja dibenerin, sisi ini aja dibenerin. Monet tuh bener-bener merombak EVM dari awal biar bisa semua komponennya diperbaiki. Cuman itu layer 1. Nggak nyambung sama konteks video kita hari ini tentang layer 2. Memang sih bikin saya lebih bullish sih sama Monet, karena bottleneck eksekusi ada jawabannya, bottleneck data ada jawabannya, sentralisasi ya, risiko layer 2 yang tadi kok masih centralized, ada jawabannya juga di Monet karena mereka decentralized. Jadi tim yang kompeten luar biasa jago. Tapi kita bahas lebih lanjut di lain waktu. Untuk penutup, EIP 4844 ini merupakan berita bagus, fitur teknis yang udah dikerjakan Ethereum selama bertahun-tahun, bikin pengguna itu bisa transaksi lebih murah, lebih cepat. Cuman memang melakukan upgrade jaringan dalam waktu nyata ini Ethereum jago banget sih. Padahal jaringannya global, desentral, tapi nggak perlu dipadamkan dulu untuk maintenance, itu harus diapresiasi. Sungguh menakjubkan. Ada layer 2 yang akan mengerjakan eksekusinya secara paralel. Kalau ada yang udah sering nonton video RR tuh pasti udah tahu apa yang aja yang kita bahas. Kalau ada yang jadi member langsung buka aja replikrupiah.com, di dashboard tuh udah kami bahas. Ada contoh beberapa nama yang paling jelas menarik layer 2-nya. Karena nggak semua layer 2 menarik. Ingat, tidak semua layer 2 Ethereum itu sama. Dari sisi risiko, dari sisi potensi, dari sisi popularitasnya, komunitas, tim, semuanya itu perlu kalian riset lebih lanjut. Kembali lagi, playlist kalau misalkan kalian pengen nonton lebih lanjut, ada banyak materi konten tentang rollups layer 2 di atas Ethereum di sini di channel YouTube Rupiah. Ada banyak yang bisa kita bahas tentang bottleneck berikutnya, tentang gimana kita memandang lapisan-lapisan modular. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kalian kasih komentar di bawah aja kalau misalkan punya pertanyaan, ada yang merasa kurang lengkap, ada yang pengen dibahas lebih lanjut, itu ada yang bakal kita bikinkan episode-episode khususnya lagi di saat yang mendatang. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari kami, dan nyalain lonceng bell notifikasinya biar tahu setiap kali ada yang upload topik bahasan baru. Oke guys, kasih jempol juga kalau bermanfaat dan kalian suka dengan videonya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!